Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenalkan saya Ali Faizal Isra, putri dari Bapak Ismail Mahmudin dan Ibu Devida Rahmat, kelas 7 Konstantinopel, santriwan dari Pondok Pesantren Darul Arsela, ingin menyampaikan ceramah yang berjudul Berbakti pada Saudaraku. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Muhammad, amanakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab, salat pada waktunya. Saya pun bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti pada saudara tua. Al-Sahih Bukhari dan Muslim. Berbakti pada saudara tua merupakan kewajiban bagi Islam Muslim karena hal tersebut telah jelas perintah dalam ayatnya. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma falan taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan kamu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah sendirian dan hendaklah berbuat baik pada ibu dan bapa. Jika benar telah sampai dalam kenalan bersalahnya antara keduanya, maka janganlah sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah menggunakannya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran Surat Isra ayat 23. Sebagaimana di atas, yang dapat memahami bahwa berbakti pada kedua bapa adalah perintah utama. Berbakti kepada kedua bapa bisa diwujudkan dengan cara yang biasa mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh, melakukan hal yang menyenangkan hatinya, serta menjaga dan supaya mereka. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, sungguh hina seorang dapat kedudukannya masih hidup atau salah satu dari keduanya, dan mereka telah tua namun dia yang surga. Al-Sahih Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas, bagaimana jika kedudukan kita milik Allah? Dalam Al-Quran kita dijelaskan bahwa seorang anak boleh datang kepada bapaknya dalam hal kemusyrikan dan kemaksiatan. Namun, berbakti yang baik pada keduanya tetap berlaku. Sekalipun orang tua dalam keadaan musyrik dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang artinya, dan jika keduanya memaksa untuk menentukanmu dengan sesuatu yang tak menyenangkan itu, maka janganlah sekali-kali menahan keduanya dan pergaulilah keduanya dengan baik. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 15. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dapat dipahami secara keseluruhan bahwa berbakti kepada bapa adalah kewajiban utama seorang anak. Seorang anak hanya boleh taat kepada bapaknya dalam hal kemusyrikan dan kemaksiatan. Namun perintah berbakti kepada kedua tetap satu kewajiban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti kepada bapa bukan hanya dapat kita petik manfaatnya di akhirat saja, namun juga dapat kita petik di dunia. Sebab ridho Allah ada pada ridho ibu dan bapa. Oleh karena itu, berbaktilah pada orang tua dan sebaik-baiknya. Niscaya ridho Allah adalah balasan namanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ada yang mengatakan pada dirinya bahwa dirinya tak bisa baca Al-Quran. Salah satu cara yang kami lakukan adalah merelakan diri masuk ke pondok pesantren. Memang tidak mudah untuk masuk ke pondok pesantren. Akan tetapi, sekali kita bisa tembus ke pondok pesantren, maka kita akan tembus ke surga. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, "Man qara'a al-Qur'ana wa nama biha bisa wa'idahum tabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka kelak orang tuanya akan tersangka mahkota kebesaran di hari kiamat. Di pondok pesantren tidak menjanjikan pangkat dan jabatan, akan tetapi di sana kita diajarkan cara menyelamatkan beasiswa di saat pangkat dan jabatan dan tak bisa menyelamatkannya. Sebagai penutup, saya mengajak teman-teman sejawatku untuk bergabung di pondok pesantren Darul Arsela. Sebagai penutup, saya dengan demikian dapat dipahami secara keseluruhan
bahwa bergabung di pondok pesantren bisa membuat kita menyelamatkan orang tua masuk surga. Hadirin rahimahullah. Demikian saya mendapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi